Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Putri Agribisnis 7A akan membacakan hasil diskusi tugas kelembagaan agribisnis yang berjudul Pendekatan dan Strategi Pengembangan Kelembagaan Agribisnis, yang mana dosen pengampunya Bapak Dr. Fahrial, SP, SE, ME, CRBD. Pendekatan dan strategi pengembangan kelembagaan agribisnis terdapat 4 poin, yang mana poin pertamanya adalah indikator keberhasilan kelembagaan agribisnis. Poin kedua, peran pendirian kelembagaan agribisnis. Poin ketiga, pendidikan dan pelatihan kelembagaan agribisnis. Dan poin keempat, peranan gerakan kelembagaan dan internasional. Poin pertama, indikator keberhasilan kelembagaan agribisnis. Berikut adalah beberapa indikator-indikator keberhasilan kelembagaan agribisnis. Pertama, kinerja layanan konsumen meningkatkan kenyamanan dan kepuasan petani dan masyarakat terkait layanan yang diberikan oleh lembaga agribisnis, mencakup aksesibilitas produk-produk hasil pertanian. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan petani diakur melalui peningkatan nilai tukar hasil pertanian, kualitas produk, dan penurunan angka kemiskinan di desa. Yang ketiga, meningkatkan peluang kerja tercerminnya dari peningkatan jumlah usaha agribisnis dan menurunnya angka pengangguran desa. Dan yang keempat, ketahanan sumber pangan mencakup kemampuan memenuhi kebutuhan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor. 2. Peran pendirian kelembagaan agribisnis. Proses pendirian kelembagaan agribisnis adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk membentuk suatu organisasi atau lembaga yang bertujuan menjalankan usaha agribisnis secara terstruktur, efisien, dan berkelanjutan. Proses pendirian kelembagaan agribisnis adalah melalui tahap berikut. 1. Identifikasi kebutuhan dan forensi usaha. 2. Pengumpulan informasi dan studi kelayakan. 3. Pembentukan tim atau kelompok. 4. Penentuan bentuk kelembagaan. 5. Penyusunan anggaran dasar dan peraturan. 6. Legalasi dan perizinan. 7. Penyediaan sumber daya dan infrastruktur. 8. Kelebihan dan remutan kapasitas. 9. Pengembangan jaringan dan kerjasama. Yang ke-10, monitoring dan evaluasi. 3. Pendidikan dan pelatihan kelembagaan agribisnis. Pendidikan dan pelatihan kelembagaan agribisnis merujuk pada upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pengembangan sektor melalui berbagai program pembelajaran dan pelatihan yang difokuskan pada aspek kelembagaan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pendidikan dan pelatihan kelembagaan agribisnis. 1. Peningkatan keterampilan, memberikan pelatihan teknis dan manajerial kepada petani dan pelaku agribisnis untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. 2. Penguatan kelembagaan, membantu mengembangkan kelembagaan seperti koperasi, kelompok tani, dan organisasi petani lainnya yang dapat mendukung pertukaran informasi, modal, dan sumber daya. 3. Akses ke informasi dan teknologi, memberikan akses kepada petani terhadap informasi terbaru tentang teknologi pertanian, praktik budidaya, dan pasar. Pendidikan dan pelatihan kelembagaan agribisnis. 1. Pemberdayaan ekonomi, meningkatkan kapasitas petani untuk berwirausaha dan mengakses pasar secara lebih baik sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan dan
lapangan untuk membantu keadaan di dalam mengimplementasikan dan mengatasi masalah yang dihadapi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan yang terlibat dalam bisnis sehingga mereka lebih mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan. 4. Peranan gerakan kelembagaan dan internasional. Yang pertama, peranan gerakan kelembagaan nasional dan internasional, yaitu 1. Memperkuat identitas nasional gerakan kelembagaan nasional, yang berperan dalam memperkuat kesadaran dan identifikasi bangsa. 2. Pembangunan ekonomi berperan dalam merancang kebijakan ekonomi, mengelola sumber daya, dan mendorong kemajuan domestik. 3. Meningkatkan keadilan sosial berperan fokus pada penciptaan sistem hukum yang adil dan transparan, serta memperjuangkan kesejahteraan sosial. 4. Mendorong partisipasi masyarakat, berperan dalam mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses politik dan pengambilan keputusan. 4. Peranan gerakan kelembagaan dan internasional. 2. Peranan gerakan kelembagaan internasional, yaitu yang pertama, mendorong kerjasama berperan dalam memperkuat hubungan antar negara melalui organisasi seperti PBB, WTO, dan WHO yang berfungsi untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama global dalam berbagai isu. Yang kedua, menangani masalah global, membantu menangani isu-isu lintas batas seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, dan yang memerlukan kerjasama antar negara. Yang ketiga, meningkatkan diplomasi dan negosiasi menjadi sarana untuk diplomasi dan negosiasi antar negara untuk membantu menyelesaikan konflik dan memfasilitasi dialog untuk perdamaian. Kemudian yang terakhir, mendorong keadilan global berperan dalam memperjuangkan keadilan global, termasuk memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang dan mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial antar negara. Sekian pemaparan dari kelompok Putri dalam mata kuliah Kelembagaan Agribisnis